اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis 4760, status hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidatu nisa'il mu'minin, penghulu wanita-wanita beriman. Sayyidatu, penghulu, nisa'i, wanita-wanita, al-mu'minin, yang beriman, adalah si fulanah. Fulanah itu artinya si anu. Imam Abdul Rauf Al-Manawi menafsirkan dua. Penafsiran pertama, Sayyidatina Maryam Al-Battul. Yang kedua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi fulanah yang dimasukkan dalam hadis itu ada dua menurut ulama. Pertama Sayyidatina Maryam, yang kedua Sayyidah Aisyah. Wa Khadijatu bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, putri Khuwailid, adalah awal nisa'il muslimin, wanita-wanita muslim, wanita-wanita orang Islam, Islama di segi Islamnya, masuk Islamnya. Sayyidah Khadijah adalah yang pertama kali dari kalangan wanita memeluk agama Islam. Yang pertama sekali dari laki-laki adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali dari kalangan hamba saya adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini pembagian yang disampaikan oleh ulama. Kalau ditanya siapakah yang pertama kali masuk Islam, maka jawabannya berbeda-beda. Ada yang bilang Sayyidina Abu Bakar, ada yang bilang Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali? Karena tidur di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Sayyidatina Khadijah, karena ketika wahyu pertama sekali turun itu disampaikan pada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lah yang membawa Rasul menemui pamannya Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ulama katakan beliau adalah seorang muslim karena beliau mengikrarkan imannya kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya yang datang kepada kamu itu adalah malaikat Jibril. Setiap orang yang didatangi oleh malaikat Jibril pasti akan diusir dari kampungnya. Maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Waraqah bin Nawfal, "Amukhriju ya, amukhriju ya, amukhriju hum? Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Apakah mereka orang kampung akan mengusir saya? Padahal mereka selama ini mengatakan saya al-amin. Mereka menitipkan semua amanahnya ke saya. Ada problem masalah, mereka datang menemui saya. Mereka setuju dengan keputusan saya. Di antara yang terbesar di dalam sejarah adalah meletakkan kembali Hajarul Aswad." Nah, kata Sayyidina Waraqah bin Nawfal benar. Setiap orang yang didatangi oleh malaikat Jibril akan diusir oleh orang kampungnya. Kalau saya masih hidup waktu itu, maka saya akan kerahkan semua kekuatan yang saya punya untuk membela. Ini Sayyidina Waraqah bin Nawfal, paman kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi ada yang mengatakan yang pertama beriman adalah Sayyidah Khadijah. Maka ahli sejarah membagi supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada khilafiyah di dalam jawaban. Kalangan laki-laki betul Sayyidina Abu Bakar, kalangan laki-laki yang merdeka. Tapi kalangan laki-laki yang hamba sahaya Sayyidina Bilal, kalangan wanita Sayyidah Khadijah, kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau waktu itu masih kecil. Sayyidina Rasul diasuh oleh pamannya yaitu Abi Thalib, tapi pamannya Abi Thalib juga dalam keadaan susah dan banyak anak. Maka Nabi membalas jasa asuhan pamannya dengan mengambil salah satu anak pamannya yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut solat ketika Nabi solat. Lalu ketika pamannya yaitu ayahnya Sayyidina Ali mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya adalah ikut keponakannya, maka pamannya, ayahnya Abi Thalib mengatakan pada Sayyidina Ali, ikut saja saudaramu, ikut saja ajaran saudaramu. Ini pernyataan daripada paman Nabi, ayah daripada Sayyidina Ali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sayudriku rajulani, selagi yudriku menjumpai, rajulani oleh dua orang laki-laki, min ummati dari umatku, akan Nabi Isa putra Maryam, wa yashhadani dan menyaksikan kedua-duanya, kitalat Dajjal, akan memerangi Dajjal. Dajjal ditakdirkan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan tatapan mata saja. Dipandang oleh Nabi Isa dengan pandangannya ke arah Dajjal, Dajjal langsung mati. Dan dua orang dari umat baginda Rasul itu jumpa dengan Nabi Isa dan ikut memerangi Dajjal. Kenapa hanya dua orang? Hanya dua orang yang ikut memerangi Dajjal. Tapi umat Nabi jumpa dengan Nabi Isa banyak sekali. Di antaranya adalah orang-orang yang setia mengikuti Imam Mahdi Al-Muntazar, Al-Mahdi Al-Muntazar, yang Nabi bersabda, ismuhu bi ismi wa ismu abihi ka ismi abi wa huwa min nasabi. Mahdi Muntazar itu namanya sama dengan namaku. Ada nama Muhammad di sini? Tidak ada.
Berarti jangan ngaku jadi Imam Mahdi. Kemudian ayahnya bernama Abdullah dan dia daripada zuriat Nabi SAW. Itulah Imam Mahdi Al-Muntazar. Kalau ada nanti yang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi, dan sudah banyak yang ngaku jadi Imam Mahdi, kalau namanya bukan nama Nabi dan ayahnya bukan nama ayah Nabi, dan dia bukan daripada zuriat Nabi, berarti itu bukan Mahdi benaran. Itu Mahdi KW1 atau KW2. Nah, setiap umat memiliki muntazarnya. Yahudi juga memiliki seseorang yang dia tunggu, yaitu Dajjal. Dia sudah buat simbol-simbol Dajjal di mana-mana. Nah, Syiah juga menunggu, yaitu imamnya yang ke-12, yang disebut dengan Syiah Isna Asyar. Syiah yang punya keyakinan akan imam 12. Imam ke-12-nya adalah Mahdi Muntazarnya mereka. Nasrani juga ada yang ditunggu. Jadi setiap umat memiliki orang yang dia tunggu di dalam agamanya. Sama dengan Yahudi, Nasrani menunggu kedatangan Rasulullah. Ternyata Rasulullah dari kalangan Arab dan mereka tidak mau beriman. Dan mereka juga menunggu dan menunggu, ternyata yang ditunggu itu dari kalangan orang Islam, yaitu Imam Mahdi Al-Muntazar. Nabi SAW bersabda, jika kalian mampu membaiatnya, walaupun berjalan merangkak di atas salju, maka baiatlah ia. Padahal pembaiatan itu ada di mana? Antara Hajar dan Maqam. Nah, di situ pembaiatan Imam Mahdi Al-Muntazar. Datangilah oleh kalian walaupun kalian berjalan di atas salju. Untuk bayangkan di Arab ada salju, tidak mungkin. Tapi akhir-akhir ini baru ada muncul salju di Arab. Salju menutupi Khaybar, salju menutupi padang pasir. Menurut penelitian ahli teknologi, apabila salju menutupi padang pasir, maka pasir akan berubah menjadi tanah yang subur dan dia akan menumbuhkan tanam-tanaman yang hijau. Nah, itulah yang terjadi. Maka akan kawasan tandus Makkah akan ditutupi dengan tanaman-tanaman yang hijau. Dan tanda-tanda itu sudah muncul. Nah, pada zaman itu tidak ada lagi teknologi, tidak ada lagi pesawat, tidak ada lagi kapal laut, yang ada kapal layar. Maka orang-orang yang membaiat Imam Mahdi Muntazar itu kembali kepada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan kaki dan menaiki kendaraan kuda. Nah, maka kita pengen di akhir-akhir daripada kehidupan itu mukimnya bukan lagi di Indonesia, tapi sudah bermukim di Haramain Syarifain. Nah, hadis berikutnya itu hadis tadi sahih. Apa itu? Sayusaddidu atau sayusaddadu, selagi akan dikokohkan, selagi akan dikokohkan, hadzal dinu, akan ini agama, birijal, dengan orang-orang, laisa lahum,
tidak ada bagi mereka indallahi di sisi Allah khalaqun bahagian, jatah di akhirat, akan dikuatkan, akan dikokohkan ini agama, yaitu agama Islam, dengan orang-orang yang tidak ada bagi mereka di sisi Allah jatah. Enggak masuk surga orang itu, enggak dapat pahala, ahli neraka, ahli maksiat, tapi mereka digunakan oleh Allah untuk mengokohkan agama. Jadi jangan dianggap kalau orang menjadi penggerak agama, menjadi penyebab turun hidayah, menjadi tersebarnya agama, orang itu sudah mendapatkan jatah di akhirat. Belum tentu. Nabi sabdakan akan muncul nanti di akhir zaman sekelompok manusia yang asbab mereka agama ini kuat, asbab mereka agama ini berkembang, asbab mereka agama ini tersebar, tapi mereka nggak dapat jatah apapun. Siapa orang-orang itu? Kita lihat penafsiran Imam Abdul Rauf. Mereka adalah para pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, tapi mereka punya undang-undang untuk melindungi mengamalkan agama. Mereka memobilisasi berjalannya pelaksanaan ibadah haji. Kenapa bisa orang-orang Indonesia berangkat haji? Karena ada jasa dari pemimpin di situ. Ada hubungan baik sebuah negara dengan negara Arab Saudi. Kalau ada satu negara tidak menjalin hubungan baik dengan Saudi, tidak melakukan kunjungan, tidak ada kerjasama, tidak ada duta besarnya di sini, tidak ada duta besar Indonesia di sana, tidak akan bakalan bisa datang ke Arab Saudi. Apalagi negara yang perang dengan Arab Saudi tidak boleh datang ke situ walaupun Muslim. Berarti jasa mereka lah masyarakat bisa melakukan ibadah haji, mendapatkan fasilitas karena memandang pemimpinnya, tapi mereka tidak dapat apa-apa di situ. Kenapa? Karena mereka zalim, karena mereka mengkhianati umatnya, masyarakatnya. Yang kedua adalah ulama-ulama yang ilmu tidak masuk ke dalam hati mereka. Bahagian mereka dari ilmu hanya menyampaikan di lidah. Mereka telah mengotori ilmu dengan pintu-pintu kerakusan. Mereka menipu daya Allah di dalam bermuamalahnya. Mereka menyiapkan ilmu agama sebagai hujjah terhadap makhluknya, sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan makan. Dan mereka jadikan ilmu supaya mendapatkan kedudukan. Mereka menjadikan ilmu supaya bisa berteman dengan penguasa. Nah, para ulama, untuk apa untuk belajar ilmu agama? Supaya bisa jadi menteri agama, supaya bisa menjadi guru agama. Dia jadikan agama hanya sekedar sumber makan. Dia pergi ceramah sebagai bentuk memperkaya diri. Orang dapat hidayah. Ada orang yang taubat, ada orang yang masuk Islam, ada orang yang bertambah semangat ibadahnya, ada orang bersedekah, tapi dia dengan agamanya hanya sekedar untuk cari uang. Jadi agama itu kokoh dengan orang-orang tersebut,
tapi orang tuh nggak dapat jatah sama sekali. Nanti datang ya kiai ke masjid kami, berapa kalian bayar? 20 juta. 20 juta nggak level saya itu, cari yang lain. Level saya 50, DP 50%, pelunasan sebelum ceramah. Nah, minuman jus, jemput pakai Alfa. Nah, kalau pakai Innova nggak boleh, nggak bisa. 1 jam saja, nggak boleh lewat 1 jam tanpa bayaran. Harus ada pengawalan pribadi. Banyak syarat dia mau ceramah, tapi karena dia anggap dia ada tersohor, orang datangkan dia bayar. Banyak dan ramai orang datang dengan retorika bahasanya, banyak orang insaf, banyak orang menangis. Orang dapat agama, dapat akhirat, dia dapat dunia. Itu makanya jangan cari titel dalam agama. Kamu titel eskom nggak masalah. Kamu cari titel SK. S-man. Tapi jangan dengan S agama. Nah, jangan dijadikan ilmu sebagai sarana mendapatkan duniawi. Orang yang menjadikan ilmu sebagai sarana mendapatkan duniawi, agama berkembang dengan lidah dan usahanya, tapi dia tidak dapat jatah sama sekali. Sayusibu ummati, akan menimpa, sayusibu akan menimpa, akan mengenai, ummati akan umatku, daul umam, oleh penyakit umat-umat sebelumnya. Da'u penyakit, umami umat-umat. Jadi penyakit umat-umat terdahulu itu akan menimpa umat Rasul, akan menimpa kita. Yang pertama adalah asyar, kufur nikmat. Itu mana asyar? Kufur nikmat. Yang kedua bator, durhaka ketika mendapatkan nikmat Allah. Durhaka ketika mendapatkan nikmat Allah. Ketika miskin taat, Masya Allah. Ketika kaya mulai nakal. Itu namanya bator. Yang ketiga tabagu, saling membenci. Tinggal, oh banyak yang tinggal. Takatsur, mengumpulkan harta benda dunia. Takatsur, mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta benda. Setiap bulan cek berapa kira-kira kekayaan yang bertambah. Kalau kurang, nggak meningkat, dikatakan bulan ini rugi. Tidak ada peningkatan di dalam kekayaan, aset tidak bertambah. Jadi dia usahakan setiap bulan itu ada penambahan aset, ada penambahan keuntungan. Kalau kita mah nggak pikir ada penambahan atau pengurangan, nggak tahu. Kenapa? Nggak ada yang dihitung. Antum pernah hitung nggak buku rekening, buku amanah itu nggak dihitung? Ada peningkatan nggak?
nggak tahu menau, kurang mau tambah nggak tahu, kurang tahan selera bertambah agak banyak dikit jajan. Tapi kalau orang-orang kaya yang otaknya dunia, itu dia tiap bulan lihat berapa peningkatan rekening bulan ini, dari toko itu berapa peningkatan keuntungan, dari toko yang ini, dari usaha yang itu, dari usaha yang ini, yang di sana, yang di sini, dihitung semuanya. Itu disebut dengan takatsur. Menghitungnya saja bisa 2 jam 3 jam. Sementara orang sudah tidur jam 10 malam, dia jam 1 baru selesai hitung uang. Nah, bukan petugas amanah. Itu uang orang tu lain lagi buat masalahnya. Ini itu uang pribadi. Itu takatsur. Kemudian tasyahun fid dunia. Tasyahun maknanya bermusuhan di dalam dunia, dalam memperebutkan dunia. Tasyahun, bermusuhan, saling membenci untuk mendapatkan dunia. Sate Ajo Pariaman, mangkal di itu Simpang Haru. Dilihat sekeliling tidak ada satu pun yang sate. Senang sekali hati. Sebulan setelahnya datang lagi sate, nampak tadi. Pariaman juga. Bagaimana perasaan dia? Benci. Benci. Kenapa kamu jual sate juga, saya dah jual sate di sini? Timbul kebencian untuk mendapatkan dunia. Itu disebut dengan tasyahud. Padahal kalaupun ada 1000 yang jual sate di situ, itu tidak mengurangi rezeki dia sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedagang cendol akan menaruh kebencian kepada pedagang cendol, pedagang gorengan dengan pedagang gorengan. Tapi pedagang es dengan pedagang gorengan dia akan sepakat. Orang makan gorengan saya akan beli es kamu. Dia dekat, damai. Datang pedagang es lagi, terancam pedagang es yang pertama. Tuh, tak tahu. Pedagang es datang lagi. Senang pedagang gorengan, saya enggak ada saingan. Pas itu datang 7 gerobak gorengan. Benci dia, pasti benci. Tapi kalau orang kenal agama, dia tidak akan membenci. Kenapa? Karena berapapun pedagang gorengan tidak mengurangi rezeki dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penyakit. Yang ketiga, yang berikutnya tabaghud, saling membenci. Ini bukan urusannya dengan dunia, tapi ada sifat saling membenci tanpa alasan. Tahasud, saling mendengki, sampai terjadilah baghyu, kezoliman. Sampai terjadilah kezoliman. Karena asbab saling mendengki tersebut, dia bakar toko orang lain. Karena asbab saling membenci tersebut, dia bubuhi racun ke makanan orang lain. Dia hasud orang lain untuk mengusirnya. Dia fitnah pedagang yang lain dengan kadang-kadang dengan fitnah yang tidak masuk akal. Coba lihat gorengan cepat habis, kita pakai pelet itu. Masa gorengan di pelet? Itu disebut dengan baghyu, kezaliman. Nah, kalau sudah muncul sifat kezaliman, di saat itu dia hancur. Mungkin benci saja itu sudah salah. Memang benci dia kepada, tidak senang adanya pedagang yang sama dengan dia hadir di tempat yang sama, tapi perasaan itu
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, sayu'azzi, selagi akan bertakziah, selagi akan bertakziah an-nasu, oleh manusia, ba'duhum, sebahagian mereka, ba'dan, akan sebahagian yang lain, mim ba'di, dari setelah aku, artinya setelah aku meninggal dunia, bita'ziyati bi, dengan bertakziah dengan sebab aku, dengan takziah dengan sebab aku, artinya meninggalnya aku. Maksudnya adalah nanti akan muncul di akhir zaman. Gak mesti di akhir zaman, arti setelah Nabi meninggal dunia. Kalaulah ada salah satu masyarakat muslim yang keluarganya meninggal dunia, akan ditakziahi oleh saudara muslimnya yang lain. Di dalam mentakziahi tersebut, dia akan menghibur ahlul bait, dia akan menghibur keluarga yang ditinggalkan dengan mengingat musibah kematian Sayyidina Rasul SAW. Dan ini menjadi hiburan bagi orang-orang yang melakukan dakwahnya Rasulullah. Ketika seseorang mendapatkan tantangan dalam dakwahnya, misalnya dia difitnah, apa hiburannya? Apa hiburannya? Rasulullah saja difitnah, makhluk yang paling mulia, apalagi kita. Itu mana takziah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal anaknya, maka dia katakan, jangankan anak saya yang meninggal, Rasul saya saja sudah meninggal. Kemudian dia tidak makan misalnya, jangankan saya, Rasulullah juga enggak makan. Jadi menghibur diri dengan sesuatu yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga musibah yang menimpanya itu merasa ringan. Merasa ringan. Ketika kita berbicara lalu orang lain membantah, enggak benar itu apa yang kamu sampaikan, enggak usah tersinggung. Siapa kamu? Rasulullah saja dibantah begitu. Kamu tukang fitnah, enggak usah tersinggung. Rasulullah dibilang bukan tukang fitnah, pembohong, tukang sihir. Tapi selama ini kita belum ada dikatakan tukang sihir. Coba lihat tukang sihir itu khutbah, enggak ada. Hati-hati dengan tukang sihir itu. Dia buat tongkat, coba lihat. Tongkat tukang sihir. Jadi ketika kita mengingat apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, maka yang terjadi pada diri kita itu merasa ringan. Itu maknanya mentakziahi sebahagian diri, mentakziahi sebahagian akan sebahagian yang lain, atau menghibur diri sendiri dengan apa saja yang menimpa pada diri Nabi Muhammad SAW, termasuk meninggalnya Nabi. Nah, sayuqtalu, akan dibunuh di sebuah tempat namanya Azra. Azra itu nama kampung di Dimashq. Dimashq. Orang Indonesia bilang Damaskus. Jadi sebuah kampung di Damaskus namanya Azra. Di sana akan dibunuh
unas, beberapa orang. Unasun, beberapa orang. Yaghdabullahu lahum, marah oleh Allah bagi mereka. Marah oleh Allah bagi mereka dan juga marah oleh penduduk langit. Di antaranya orang tersebut adalah Hajar bin Adi Al-Adbar dan kawan-kawannya. Pernah datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia ikut perang Siffin bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu sulit untuk kita pahami. Ke Damaskus saja enggak pernah. Ada orang Damaskus di sini? Damaskus itu ada di mana? Di Asia, di Eropa? Di mana? Benua mana? Tak tahu lah benua mana. Benuanya pun nggak tahu di mana. Yang jelas di belahan dunia. Nah, hadis berikutnya, saya qara'ul Qur'ana, selagi membaca akan Al-Quran, oleh rijal. Rijal di situ taglibiyah, maksudnya orang-orang, disebut laki-laki masuk perempuan di dalam. La yujawizu hanajirahum, tidak melewati ia Quran akan tenggorokan-tenggorokan mereka. Tidak melewati ia Quran akan tenggorokan-tenggorokan mereka. Baca Quran itu di mana? David, orang baca Quran di mana? Di mulut. Nah, batas ujung bacaan itu sampai di mana? Tenggorokan. Jadi mulai daripada bibir depan, lubang hidung, sampai ke pangkal tenggorokan. Di sini baca Quran. Nah, Qurannya itu enggak lewat tenggorokan, sampai sini doang. Artinya bacaan Al-Qurannya tidak sampai ke hatinya. Bacaan Al-Qurannya tidak sampai ke hati. Suara bagus, irama mantap, qiraat banyak yang dikuasai, tapi bacaan tidak mempengaruhi hatinya. Sambil melengkingkan Al-Quran, sambil menghisap rokok, sehingga kita baca itu ikut dengan asap yang keluar. Quran hanya sekadar bacaan saja. Dia tidak menganggap Al-Quran sebagai sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dimuliakan, sehingga dia membaca sembarangan. Bukan bacaannya yang sembarangan, tapi situasi, suasana, bentuk perilakunya sembarangan.
Kadang-kadang Quran hanya di lantai, dibaca. Duduk bersila, angkat kaki, Quran taruh di lantai, tangan di telinga, mulai baca. Itu akan muncul orang-orang seperti itu. Hakikatnya, sifatnya orang itu yamrukuna minad din. Mereka keluar dari agama, mereka lepas dari agama. Kama yamrukus sahmu, sebagaimana lepasnya anak panah minar ramiyah, dari busurnya. Nah, ini dah sulit untuk dipahami. Dah lama enggak main panah. Tidak perlu hitungan menit, anak panah menyentuh sasaran tembak. Enggak perlu hitungan menit, cepat sekali. Seperti itu dia keluar meninggalkan agama Islam. Barusan dia sedang baca Quran, seolah-olah dia adalah qari, seolah-olah dia orang agama. Lepas tu turun di bawah, meninggalkan Quran sejenak, dia tidak ubahnya seperti orang kafir. Yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Jadi Quran itu bukan sebagai akhlak. Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah katakan akhlaquhul Quran. Akhlaknya Quran. Maka perlu menetapkan adab yang betul, penghormatan yang sempurna terhadap Quran. Quran jangan tulis kecuali hanya nama, untuk membedakan ini milik saya. Jangan dipegang dengan tangan kiri, jangan ditenteng seperti membawa kantong kresek, tapi diangkat lebih di atas pusar ketika bawa Quran. Boleh antum tenteng meja, tapi tidak boleh nenteng Quran. Meja dengan tangan kiri, Quran dengan tangan kanan. Diletakkan pada tempat yang tinggi setelah membacanya. Ketika dibuka, jangan ngobrol satu sama lain. Kalau ngobrol, tutup Al-Qurannya. Berhentikan bacaan, tutup Al-Qurannya. Selesai ngobrol, buka kembali, awali lagi dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan membalik lembaran Al-Quran dengan air liur, apalagi dengan ingus. Sedang baca Quran, sedang ngupil, Pak saya lihat numpuk di situ, berjatuhan di Qurannya. Dengan hati yang konsentrasi, tidak ada pemikiran yang lain, maka orang-orang yang tahfiz dalam menghafal Quran, konsentrasi itu muncul ketika duduknya seperti duduk makan. Di Batam wajib setoran dengan seperti itu. Nggak boleh bersila. Di kelas itu nggak boleh bersila. Semuanya angkat lutut. Karena menurut pengalaman mereka, di situ konsentrasi itu datang. Sudah duduk angkat lutut itu nggak tahu lagi dengan yang lain. Dia goyang seperti kursi goyang tanpa perlu kekuatan apapun. Yang ini aja dia, sampai selesai program. Nah, ya Karim,
Maka kalau demikian adanya, bukanlah standar kebaikan agama seseorang, bukan standar kebaikan agama seseorang kalau hanya melihat di sisi bagus bacaan Qur'annya. Itu bukan standar kebaikan. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang Nabi sabdakan, orang yang disebutkan keluar meninggalkan Islam ini, dia membetulkan huruf demi huruf seperti dia membetulkan anak panah. Orang yang coba membuat anak panah lah yang tahu bagaimana cara membetulkan anak panah. Susah buat anak panah. Seperti itu dia betulkan huruf demi huruf, makhrajnya, sifatnya, tajwidnya, cara bacanya, dipelajari semuanya, wakaf, ibtida'nya. Nah, jangan ada bunyi itu kurang bagus, salah itu. Tutup hidung betul bacaannya. Betul tutup. Masya Allah, mantap sekali, keren. Tapi nggak punya adab dengan Quran, tidak menghormati Quran, tidak menghargai Quran. Bahkan sedang baca Quran, ini ayat ini nggak relevan. Sudah dia baca dengan tilawah yang bagus, dengan suara yang bagus, lalu dia sarah, kemudian dia katakan ini tidak relevan untuk zaman sekarang. Itulah orang kafir itu. Ketika dia bilang tidak relevan, langsung dia keluar dari Islam. Padahal sedang mengajarkan Quran, langsung murtad karena membantah ayat Al-Quran, tidak beriman dengan 1-2 ayat Al-Quran. Sayakunu, akan muncul fi ummati, pada umatku, aqwamun, beberapa kaum, duduk lebih, yata'ata, saling memaparkan, saling mengemukakan, fuqaha'uhum, oleh ahli fikih mereka, oleh ahli fikih mereka, udhalal masail, yang sulit-sulit dari masalah hukum. Udhalal masail, yang sulit-sulit dari masalah hukum. Ulaika syiraru ummati, mereka adalah orang-orang jelek dari kalangan umatku. Kullu ma jaza haddahu, setiap perkara yang melewati batasnya, inqalaba ila diddih, dia kembali menjadi lawannya. Maka wulu, berlebihan dalam segala hal, ini perkara yang tidak disukai dalam beragama. Tapi wulu dengan penafsiran ahlu sunnah, jangan wulu dalam penafsiran Wahabi. Sebagian Wahabi mengatakan pakai peci itu wulu, pakai sorban lebih wulu lagi. Jadi yang sederhana beragama itu celana cingkrang, baju kaos tanpa peci. Itu wulu penafsiran Wahabi, bukan itu yang kita maksudkan. Tapi wulu dalam segala hal memang sangat dibenci, tidak disukai dalam Islam. Fuqaha wulunya apa? Sikap berlebihan daripada fuqaha yang tidak disenangi oleh agama itu apa? Memunculkan masalah-masalah fikih yang sulit untuk dijawab, yang belum terjadi.
Habib, bagaimana hukumnya kalau sekiranya ada seseorang, ada seekor sapi melahirkan manusia? Dia wajib sholat enggak? Hah? Enggak wajib sholat. Tapi dia balik berakal, juara 1 sekolah, juara 1 di TPA, juara 1 MTQ tingkat nasional. Wajib sholat enggak? Tapi mak bapaknya sapi. Dan dia kawin dengan manusia, lahir anak sapi. Itu sapi itu manusia kah atau sapi? Oh, macam-macam masalah fikih yang diangkat. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya 40 pertanyaan, boleh jawab 4 saja, yang penting-pentingnya saja, yang terjadi saat itu. 4 soal aja jawab. 36 soal lagi itu enggak penting, enggak terjadi. Maka beliau katakan 4 saja, yang lain saya enggak tahu. Kalau orang itu ngancam, nanti saya kasih tahu sama orang lain, Malik enggak bisa jawab pertanyaan saya, kasih tahu saja sama orang lain. Malik enggak bisa jawab pertanyaan kamu, udah selesai. Nah, ini udolnya perkara-perkara sulit yang tidak terjadi di alam nyata itu dipermasalahkan. Ini sudah menyebabkan wulu. Nah, tapi kalau perkara-perkara penting itu memang mesti. Bertiga, wulu dengan Quran juga tidak boleh. Wulu dengan fikih juga tidak boleh. Wulu dalam makan juga tidak boleh. Orang tambah tuh mungkin 2, 3 itu udah maksimal. Jarang orang tambah 2, dia 6, 7. Bisa jauhlah 2 itu berkali-kali. Nggak habis nampakkan panggil dia datang selesai. Nggak habis lagi panggil lagi dia selesai. Bisa menyelesaikan 7 halaqah. Itu namanya wulu, berlebihan. Nah, tapi untuk hari ini bukan fuqaha yang wulu yang kita cari, tapi untuk mencari fuqaha itu sudah hampir punah. Sebagaimana hadis yang dikatakan, pada satu zaman nanti, di akhir zaman akan muncul banyaknya para hufaz, sedikitnya para fuqaha, dan munculnya orang-orang jahil memberikan fatwa tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi hadis ini tidak ada dalam pengamalan kita untuk hari ini. Kenapa? Generasi fuqaha itu sudah hampir punah. Tapi kalau kita baca kitab-kitab ulama fikih, itu tasawur hukumnya sebahagiannya memang sulit untuk dipahami. Sayakunu ba'di khulafa, akan muncul setelah aku para khulafa, para khalifah. Ulama sejarah mencatat masa khalifah setelah Nabi itu hanya 30 tahun. Wa min ba'dil khulafa umara. Dari setelah khalifah muncul umara. Dari setelah khalifah muncul umara, pemimpin. Dari setelah umara muncul raja-raja, muluk. Dari setelah muluk raja-raja muncul jababirah, penguasa-penguasa zalim.
Titik. Kita ada di generasi yang mana? Raja itu bukan penguasa zalim. Raja adalah mewarisi kerajaan yang berhak dia warisi. Tahta ayahnya, dari tahta kakeknya. Beda sama amir. Para umarok tidak dilantik berdasarkan nasab keturunan, apalagi khalifah. Tapi raja-raja itu menguasai tetap dengan haknya sebagai garis keturunan raja, tidak merampas hak orang lain. Tapi setelah raja-raja tersebut di Indonesia, sudah berlalu masa kerajaan-kerajaan itu. Di zaman kerajaan-kerajaan tersebut, masyarakat justru sebagian tempat lebih makmur. Kerajaan Samudra, Pasai. Jadi setelah wafat Sayyidina Rasul SAW digantikan oleh generasi Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Khulafa maknanya adalah orang yang menjalankan kepemimpinan persis mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Muncul kekhawatiran, tidak sedikit pun dia menginginkan kepemimpinan itu. Selepasnya muncul umara. Umara itu sudah berambisi untuk memimpin, tapi ambisi dia adalah untuk menegakkan syariat. Ambisi dia memimpin karena melihat pemimpin waktu itu tidak lagi sesuai dengan khalifah, maka dia pengen menjadi umara supaya berjalan kembali lebih sempurna, karena dia merasa dia bisa menjalankan. Itu umara. Lepas tersebut jadi muluk dia pengen menjalankan kepemimpinan secara adil, tapi tidak boleh lepas daripada keluarganya. Kenapa? Karena dia yang menaklukkan negara tersebut, karena dia yang berjasa pertama sekali, sehingga dia tidak mau lepas kepemimpinan itu dari anak keturunannya. Tapi di antara mereka ada juga yang sangat memikirkan kemaslahatan rakyat. Akhir terus Jababirah itu akan muncul, sehingga satu saat akan keluar seseorang. Ya kharuju rajul, akan muncul seseorang. Summa yakhruju rajulun, kemudian akan muncul seseorang min ahli baiti, dari ahli baitku. Yamla'ul arda, dia akan memenuhkan bumi. Yamla'u, dia akan memenuhkan arda, bumi, adalah dengan keadilan. Kama muli'at jawra, sebagaimana telah dipenuhkan ia bumi dengan kecurangan. Summa yu'ammaru, kemudian dijadikan pemimpin. Ba'dahu, setelahnya, yaitu Qahtani. Qahtani. Fawalladzi ba'atsani bil haqq, maka demi zat yang mengutus aku dengan kebenaran. Demi zat yang mengutus aku dengan kebenaran. Ma huwa, tidaklah dianya Qahtani, bidunihi, dengan di bawahnya laki-laki.
Nah, itulah yang dimaksud dengan Imam Mahdi Muntazar, yang akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan. Ini kepemimpinan yang dirindukan oleh umat Islam. Sebelum Imam Mahdi Muntazar, umat Islam tidak bergantung, tidak berharap keadilan muncul dari siapapun. Karena kita sudah berada di ujung zaman. Kalau demikian adanya, maka konsep kita hari ini tidak usah ikut pusing mikir bicara soal siapa pemimpin. Kira-kira nanti kalau si fulan jadi pemimpin, jadi baik negara ini, jadi baik Islam, jadi berkembang. Nggak usah pikirin. Kalau sebelum muncul Imam Mahdi Muntazar tetap begitu dan begitu saja. Walaupun ada sisi positif dari beberapa sudut, tapi tidak seperti yang diinginkan. Kecuali pembicaraan yang kita bicarakan bisa merubah kondisi dan keadaan. Tapi kalau hanya kita yang bicara, nggak ada gunanya, nggak akan merubah juga. Ya, biarin saja. Fokus dengan amal, doakan, diikuti perintah yang masih berada di rel agama. Jangan diikuti perintah-perintah yang menantang Allah dan Rasulnya. Kemudian sambil menunggu keadilan itu akan muncul dengan pemimpin yang dijanjikan oleh Allah. Nah, itu penuh dengan keadilan. Ketika bumi ini penuh dengan keadilan, maka keturun keberkahan dari langit dan akan keluar keberkahan dari bumi. Nah, maka di saat itu tidak ada petani-petani yang rugi, yang gagal panen. Tikus-tikus pun tahu dia tidak akan makan padi, makan jerami. Serigala tidak akan makan kambing. Semuanya bekerja sama sehingga bumi ini makmur semakmurnya. Kemudian setelah itu meninggal Imam Mahdi Muntazar, dilantik menjadi pemimpin adalah seseorang dari Yaman, yaitu dari suku Qahtani. Suku Qahtani. Ini pemimpin pengganti Imam Mahdi Muntazar. Kualitasnya tidaklah di bawah Imam Mahdi Muntazar, sama keadilannya. Nah, lepas itu berakhir lagi ada mengatakan 40 tahun namanya masa kemakmuran itu, kemudian berubah kepada kekafiran sekafir-kafirnya. Tidak ada lagi yang menyebut Allah di muka bumi. Saat itulah selesai cerita dunia. Habis cerita dunia. Tidak ada lagi nilai hotel, bangunan, deposito, uang tabungan, proyek, nggak ada nilai sama sekali, hancur semuanya. Nah, yang ada nilainya waktu itu adalah amal. Kalau kita nggak akan tunggu dunia hancur, nggak akan. Kita yang akan hancur sebelum dunia ini hancur. Fasayakunu fi akhiriz zaman, akan terjadi pada akhir zaman. Akan terjadi pada akhir zaman. Yang pertama khasfun, bumi ditenggelamkan sebahagian dari sebahagian yang lain. Nah, bumi ditenggelamkan.
bencana alam, musibah yang terjadi sebelumnya itu belum pernah terjadi kecuali di akhir zaman. Di antaranya adalah bumi itu tenggelam. Dah pernah terjadi di Indonesia? Sudah. Hilang satu kampung, enggak ada jejaknya, tenggelam ke bawah. Bahkan yang pernah terjadi di Indonesia itu bukan hanya tenggelam, tapi tenggelam dengan berputar, seperti di blender masuk ke dalam. Itu khasfun, sudah terjadi. Kemudian qazfun, dihujani batu dari langit. Ini kayaknya belum ada terjadi. Nanti kalau sudah keluar berita di TV, satu kampung mati karena ditimpa batu datang dari arah yang tidak tahu asal usulnya. Kita jawab usulnya dari langit. Asal usulnya dari langit. Memang sengaja dihujani dengan batu. Nanti akan muncul lagi maskhun, dirubah wujudnya. Dirubah wujudnya. Kita pergi ke WC umum, pas masuk WC, pas kita mau masuk ada duluan orang masuk. Ada ngantri aja dari tadi. Pas keluar kucing. Orang tadi mana? Itu sudah berbaju kucing. Pas keluar di WC jadi babi. Belum pernah terjadi? Akan terjadi di akhir zaman. Tentu aja beritanya. Kalau sempat berita itu terjadi, itu memang sudah betul-betul akhir zaman. Kapan hal itu terjadi? Tanda-tandanya sudah nampak. Idza zaharatil ma'azif, apabila bermunculan alat-alat musik. Apabila bermunculan alat-alat musik,